Selamat pagi para petani durian semua. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menanam durian ya teman-teman. Beberapa penyebab kenapa di tanah saya itu pohon durian enggak cepat besar ya. Di antaranya adalah dalam hal penanaman ya. Penanamannya ini kita campur dengan suket ya, rumput odot, karena kebetulan di lahan saya ini kami tanami untuk rumput odot untuk pakan ternak. Namun kebetulan untuk penanamannya itu terlalu dekat dengan pohon durian teman-teman, jadi sementara ini kami pindahkan untuk rumput odotnya biar tidak mengganggu pertumbuhan pohon durian teman-teman. Kalau kita bicara ideal, harusnya untuk pohon durian saya itu sudah tumbuh besar ya dibandingkan dengan usia, karena usianya namanya ini juga sudah 4 tahun kalau saya perkirakan dengan pada saat tanam. Namun karena di sini juga tumpang sari ya, ada rumput odot, ada pohon sengon, dan kebetulan juga beberapa tanaman tumpang sarinya adalah tanaman keras, termasuk tanaman rumput odot ya. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan pohon durian teman-teman. Makanya ini kami perlu lakukan pemindahan untuk rumput odot yang jarak tanamnya terlalu dekat dengan pohon durian. Kemudian yang kedua adalah akar ya, terutama akar dari pohon lain yang masuk sebagai tanaman keras seperti sengon, itu juga sangat mengganggu pertumbuhan pohon durian. Karena apabila kita pupuk, baik itu dengan pupuk organik maupun non organik, di bawah pohon durian, maka perakaran dari akar lain itu akan cepat masuk ke dalam akar durian, jadi akan berebut dengan nutrisinya. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman durian teman-teman. Jadi perlu kami lakukan penggemburan juga dan pemotongan akar-akar dari pohon lain yang mengganggu lainnya. Karena di kami itu ada tumpang sari, lebih banyak pohon sengonnya dibandingkan dengan pohon duriannya, dan juga jarak tanamnya juga sangat dekat dengan pohon durian teman-teman. Jadi ini diantaranya adalah sinar matahari juga berpengaruh, masuknya juga jadi berkurang karena adanya tanaman-tanaman tumpang sari yang keras ya, sengon. Nah, ini beberapa perakaran yang dari tanaman lainnya yang mengganggu, diantaranya adalah tanaman dari akar sengon ya teman-teman. Kami lakukan penggemburan ya, termasuk juga pemotongan akar dari akar-akar lain. Ini semoga dengan kita lakukan penggemburan dan pemotongan akar lain juga akan cepat besar ya teman-teman. Kemudian juga kita harus memperhatikan jarak tanam ya, jarak taman utamanya terhadap jarak taman dengan batas tanah orang lain teman-teman. Karena kebetulan untuk pembatas untuk jarak tanah dengan orang lain itu kami batasi dengan yang namanya pohon endong ya. Pohon endong atau andong kami menyebutnya, ini juga dengan tanaman pembatas ini cukup tinggi, akan menutup sinar matahari yang masuk ke pohon durian teman-teman. Ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian juga jarak tanam dari lahan orang lain ini juga perlu diperhatikan ya. Ini kami juga ada kesalahan ya, cukup fatal, karena dengan batas tanah orang lain kami tanami durian itu sudah saya ukur tidak ada 2 meter ya. Kalau kita bicara ideal adalah minimal itu 3 meter atau 4 meter. Jadi nanti cabang-cabang durian itu tidak mengarah ke tanah tetangga. Nah, ini sudah kami ukur, ini jarak taman dengan tanaman dengan
batas tanah orang lain itu tidak ada 2 meter ini dampaknya seperti itu. Kemudian ini juga pohon andungnya sudah menutupi sinar matahari yang masuk ke pohon durian, teman-teman. Jadi ini juga jadi pengalaman semua bagi kita ya, kalau mau menanam pohon durian dengan batas tanah orang lain maka harus diperhatikan paling enggak 3 meter. Jadi nanti untuk pertumbuhan dahan-dahan pohon durian itu tidak mengarah ke lahan orang lain ya. Ini ya sudah saya ukur juga ini, karena di lahan saya itu juga sangat jarang ini dampak dari terlalu banyak tumpang sari. Ini dekat dengan pohon durian ya teman-teman, dampaknya adalah pohon duriannya banyak yang cungkring ya, karena pertama tidak pernah terawat, kemudian juga banyak rumput-rumput liar, kemudian akar-akar dari pohon lain. Ini sangat mengganggu pertumbuhan pohon durian, utamanya adalah perebutan nutrisi dengan pohon durian, teman-teman. Makanya ini juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menanam pohon durian ya. Jadi mohon untuk jarak tanam itu harus diperhatikan, kemudian juga penyiangan terhadap rumput liar itu juga harus diperhatikan ya. Paling enggak, karena dalam waktu 2 minggu setelah kita melakukan penyiangan itu rumput akan tumbuh kembali lebat. Nah, teman-teman, seperti ini pohon duriannya akan kalah dengan pohon lain. Ini adalah dampak dari penanaman durian dengan tumpang sari ya, dari tanaman keras maupun rumput. Bagi yang rumput ditanam untuk pakan ternak maupun rumput-rumput liar, ini akan sangat berpengaruh, teman-teman. Dampaknya adalah pohon durian akan tumbuh lebih lambat dari yang ideal seperti ini. Ini juga bercabang, sudah perlu dipotong, dicari mana yang terbaik dari 2 cabang ini juga harus dipilih ya, harus dikalahkan salah satunya. Ini tumpang sari yang kita lakukan ini banyak sekali tanaman sengon yang dekat dengan pohon durian. Ini akan kalah untuk perebutan nutrisinya. Belum lagi nanti apabila pohon sengonnya sudah tumbuh besar, kemudian penebangan juga ini akan kemungkinan untuk terkena dari tumbangan pohon sengon. Ini juga nanti banyak yang patah ya, apalagi nanti bisa tumbang semua apabila ada penebangan untuk pohon sengon, teman-teman. Jadi ini adalah menjadi pengalaman Bapak Ibu semua para petani untuk penanaman pohon durian itu. Mohon untuk bisa diperhatikan mengenai jarak tanam, termasuk dengan jarak tanaman tumpang sari maupun jarak tanam yang ada di batas tanah dengan pohon durian yang kita tanam. Ini adalah menjadi pengalaman berharga ya. Jadi untuk tidak dilakukan ini cukup di saya saja, teman-teman ya. Ini di tanaman saya ini juga selain ada pohon sengon juga ada kami tanami pohon kopi namanya. Untuk pohon kopi ini juga sudah mulai ada yang berbuah, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal menanam yang di daerah pinggiran ini, karena kebetulan tanah kami itu modelnya miring ya, teman-teman. Ini juga sangat minggir sekali, teman-teman, untuk jarak tanamnya ini juga nanti kalau udah besar akan sangat berpengaruh ya. Ini juga sangat di pinggir sekali, kalau di bahasa kita adalah galeng ya. Terima kasih.